Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, lembaran konflik Buddha Muslim sepertinya masih sering terngiang dan tak pernah pudar hingga hari ini. Bahkan, tak jarang status darurat harus ditetapkan demi menghindari situasi yang mencekam nyawa kedua pemeluk agama. Namun, kepingan kisah tersebut hanya salah satu kasus saja. Sebab di belahan dunia lain, gotong royong Buddha dan Muslim justru sangat mudah ditemukan. Salah satu buktinya adalah pembangunan masjid yang didirikan oleh Buddha untuk kaum Muslim. Apa motif pembangunan masjid tersebut? Dan bolehkah non-Muslim membangun rumah ibadah untuk Muslim? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mungkin masih sangat jelas diingatan kita bagaimana Sri Lanka menjadi tempat perpecahan Muslim dan Buddha hingga merembes pada masalah lain. Bentrokan yang terjadi antara umat Buddha Sinhala dan kaum minoritas Muslim pada 2018 silam bahkan telah memicu adanya status darurat selama 10 hari karena adanya toko kelontong milik seorang Muslim yang terbakar. Setelah kejadian tersebut, umat Buddha dan Muslim menjadi saling sikut dan ketegangan tak bisa dihindari. Setiap menjalani aktivitas, baik Buddha dan Muslim merasakan rasa was-was jika suatu saat mereka akan diserang saat beribadah. Perasaan tak menyenangkan tersebut tak hanya berlangsung di Sri Lanka, namun juga merembes di negara Asia Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Jika dirunut kembali akar masalah perpecahan ini, menurut laporan CNN Indonesia, umat Buddha yang radikal menuduh Muslim di Sri Lanka telah melakukan pemaksaan untuk memeluk agama Islam. Muslim juga dianggap telah merusak situs arkeologi Buddha, sehingga masyarakat Buddha pun geram dibuatnya. Namun, sebenarnya rasa sentimen itu sudah hadir sejak lama. Pada tahun sebelumnya, tepatnya Agustus 2017. Saat itu, krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar dan Muslim Rohingya juga berdatangan. Umat Buddha ternyata merasa risih dengan kedatangan Muslim, sehingga yang bisa dilakukan adalah melihat Muslim sebagai masyarakat kelas 2. Puncaknya, terjadi kerusuhan dan pembakaran toko yang mengakibatkan seorang umat Buddha meninggal setelah bertengkar dengan 4 warga Muslim di sana. Dengan populasi Islam yang hanya sekitar 9% dari total 21 juta penduduk, maka tak mengherankan jika menjadi minoritas adalah sebuah jalan yang gelap, apalagi jumlah Buddha di sana mencapai 70%. Namun pemandangan memilukan tersebut sungguh berbeda dengan apa yang akan Anda saksikan di Indonesia. Berbeda dengan perlakuan Buddha Sri Lanka dan Myanmar kepada Muslim di sana. Umat Buddha di Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah Walubi, justru sangat anti dengan kekerasan yang terjadi pada Muslim di Myanmar. Bahkan dengan sekuat tenaga mereka berjanji untuk membantu Muslim Rohingya yang sedang teraniaya. Kami umat Buddha di kota Balikpapan mengutuk dan mengecam pemerintah Myanmar dan seluruh pelaku kekerasan terhadap saudara kita umat Muslim etnis Rohingya. Tutur Chan Haryanto yang merupakan ketua Walubi Balikpapan. Aksi damai dilakukan tentu demi menjaga keharmonisan umat beragama. Bayangkan saja jika hidup harus terus saling sikut dan hanya membenarkan ajaran kelompok sendiri. Hal ini tentu tak ingin dirasakan oleh pemeluk agama manapun di dunia. Untuk itulah, perbuatan-perbuatan biadab, diskriminasi terhadap agama harus dihempaskan. Salah satu tokoh yang juga telah menghidupkan ajaran kebaikan dan perdamaian tersebut adalah sosok Alexander Tanjaya. Apa yang dilakukan pengusaha beragama Buddha ini memang sangat patut diacungi jempol, berbekal rasa empati dan terusik melihat masyarakat Muslim yang harus berjalan jauh untuk beribadah ke masjid. Ya, dengan murah hatinya membangun masjid bagi masyarakat di desa Ambaipua, Kecamatan Ronometo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah rasa iba itu menggerogoti hatinya, Alexander langsung beraksi dan menyuruh anak buahnya mencari lokasi lahan untuk membangun masjid tersebut. Hingga akhirnya ditemukanlah suatu lokasi yang berada tepat di depan sebuah pesantren, yakni Pondok Pesantren Darul Raihanun Nahdlatul Watana. Masjid dengan luas sekitar 10 kali 10 meter persegi itu akhirnya dinamai Masjid Rahmatan lil Alamin dengan harapan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi rumah teduh bagi mereka yang telah rindu beribadah, namun harus menempuh perjalanan jauh sebelumnya. Meski seorang Buddha, namun niat baik Alexander ternyata disambut baik oleh pihak Muslim di sana. Pembina pesantren Darul Raihanun Nahdlatul Watana, Ustadz Jomhuri Karim, menyatakan pembangunan masjid dari umat Buddha adalah karunia. Menurutnya, pembangunan masjid yang dilakukan non-Muslim
merupakan wujud keberagaman dan kerukunan antar umat beragama. Tak hanya Alexander, beberapa artis papan atas pun juga pernah memberikan bantuan yang tak tanggung-tanggung dalam wakaf masjid dan aktivitas agama lainnya. Perbedaan agama rupanya bukan penghalang bagi mereka untuk terus berbuat baik kepada sesama. Ruben Onsu misalnya, presenter ini diketahui memeluk agama Kristen. Namun ia diketahui pernah membantu pembangunan masjid di daerah Serang, Banten. Ia berpartisipasi dalam pendanaan renovasi masjid lama dan mengganti kubah masjid tersebut. Ada juga Bertrand Antolin yang membeli wakaf ribuan Al-Quran bersama Dewi Sandra. Meski beragama Kristen, Bertrand mengaku telah terbiasa dengan lingkungan muslim sejak kecil. Ia juga memiliki banyak sahabat muslim. Bahkan banyak orang tua angkatnya yang dianggap seperti orang tua sendiri juga adalah muslim. Sehingga sangat mudah langkah Bertrand untuk mengasihi umat muslim di sekitarnya. Selanjutnya, artis papan atas yang terkenal dengan sinetron Ikatan Cintanya, Amanda Manopo. Artis cantik ini rupanya juga pernah membeberkan niatnya untuk membangun sebuah masjid sebagai bentuk rasa syukurnya. Pada September tahun 2021 lalu, ia pernah membagikan sebuah postingan di media sosialnya tentang lokasi masjid yang ingin dia bangun. Mungkin sebagian orang akan melihat sumbangan tersebut dengan pandangan sebelah mata, mengingat bantuan yang diberikan dijulurkan oleh pemeluk agama Buddha, Kristen, ataupun agama lain. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang fenomena ini? Sahabat beriman, sebelum jauh menjudge dan menyingkirkan bantuan tersebut hanya karena datang dari seseorang yang dianggap kafir, mari kita intip kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga ternyata pernah menerima hadiah dari non-muslim. Al-Kisah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima sebuah hadiah dari Raja Mesir serta Raja Roma pada saat mereka berstatus non-muslim. Donasi juga bisa diartikan sebagai hadiah. Para ahli hukum muslim sepakat, jika menerima hadiah dari non-muslim, sama saja hukumnya dengan memberi hadiah kepada mereka. Tak ada dalam ayat Al-Quran yang juga menentang pemberian dari non-muslim atau berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memusuhi muslim. Hal ini tercantum dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari rumahmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sementara itu, menurut Dr. Haji Ahmad Zuhdi DH, dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, memang ada sebuah hadis yang menentang penerimaan hadiah dari orang musyrik. Namun pendapat yang kuat adalah jika pemberian tersebut terindikasi kuat bertujuan menghancurkan umat Islam atau justru bisa merugikan muslim. Nabi Muhammad SAW memang menentang jika ada konspirasi jahat dari umat musyrik. Hanya saja jika hadiah tersebut bisa menghibur dan memberikan simpati agar masuk Islam. Maka dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah tak melarang transaksi antara muslim dan non-muslim. Bagaimana dengan donasi? Sebaiknya kita pastikan dulu cara mendapatkan benda tersebut. Suatu benda bisa jadi haram diterima jika benda yang diberikan merupakan hasil mencuri, korupsi, manipulasi, dan tindakan kejahatan lainnya. Dari saatnya pun harus diperhatikan. Jika saatnya haram seperti bir, tentu hal ini juga tak dibolehkan, baik dari muslim maupun non-muslim. Tapi jika berupa donasi uang untuk kebutuhan pembangunan masjid, tentu hal ini sah-sah saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Al-Suhaili dalam tafsir Al-Munir. Sahabat beriman, pernahkah Anda menerima atau memberikan hadiah kepada non-muslim? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.